Di sini hujan jam berapa, Pak? Maghrib ya? Udah gerimis sih. Gimana? Oh ya, pas berarti. Bismillah. Pak Farid tidak kelihatan. Gimana? Udah ready, aman. Oke, kita mulai mawon. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya, monggo kita wiwiti pengaosan ing dalem menika dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tenun. Baik, di 2 pekan yang lalu Bapak Ibu sekalian kita bahas beberapa hal terkait arkan sholat, rukun-rukun sholat, dan kita sempurnakan di pertemuan kali ini insya Allah. Salah satu hal yang menarik adalah bahwa Rasulullah itu pernah bersabda yang kira-kira bahwa ketika kamu lamakanlah dirimu ketika kamu menemui taman surga. Kemudian sahabat bertanya, apa taman surga itu? Majelis-majelis ilmu. Nah, semoga dalam durasi panjenengan tadi menunggu dari ba'da sholat, menunggu ngaji ini, Allah catat juga sebagai pahala thalabul ilmi atau pahala mencari ilmu, insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kemarin rukun sholat ada berapa? 13. Berapa? 18. Nanti kita akan jelaskan beberapa hal yang belum. Sebelumnya kita ulang dulu. Yang pertama, apa? Rukun sholat? Niat. Yang kedua, berdiri. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk. Yang keenam, tumak-ninah. Yang ketujuh, angkat dan i'tidal. Yang ke-8, tumak-ninah. Ke-9, sujud. Ke-10, tumak-ninah. Ke-11, duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12, tumak-ninah. Nah, yang terakhir kemarin kita bahas. Dan kemarin juga kita bahas definisi tumak-ninah itu minimal mengandung 2 hal. Satu, ketika seseorang
alih dari satu rukun ke satu rukun yang lainnya, dia dalam posisi yang sudah pas tegak. Misal dari rukuk ke i'tidal, berarti i'tidalnya posisinya apa? Sudah pas. Pas itu apa? Tulangnya berada di posisinya kembali. Kemudian yang kedua, minimal dia dapat membaca bacaan yang dibaca ketika rukun tersebut. Misal dari i'tidal atau dari rukuk sebelum i'tidal, maka dia baca satu bacaan yang memang apa? Memenuhi syarat wajib ketika dia posisi rukun itu, ya. Subhanallah wa bihamdih. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Misal ada 3 kali, nah dia wajibnya sekali, dan ketika dia sudah membaca itu dengan bacaan yang sedang, tidak terlampau cepat ataupun lambat, itu sudah dianggap tumak-ninah. Selanjutnya, berarti yang ke-13 adalah wal julusul akhir. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Yang ke-13 wal julusul akhir, duduk terakhir, yaitu duduk apa ini? Duduk iftirash apa tawarruk? Tawarruk. Kalau iftirash itu posisi di tasyahud awal, itu namanya iftirash. Nanti juga ada jenis lagi, duduk iqa'a. Nah, itu nanti banyak. Nah, ini kalau julus terakhir atau duduk terakhir adalah namanya tawarruk. Yang kemarin diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu dalam sifat salat Nabi, bahwa disebutkan di antara penggalannya adalah wa idza jalasa fi raq'atil akhirah qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di rakaat terakhir, beliau memajukan kakinya yang kiri, kemudian menegakkan yang kanan dan duduk di atas pantat beliau. Nah, di sini berarti juga kenapa kok tasyahud atau duduk akhir ini dianggap menjadi suatu rukun? Karena ternyata di situ dikiaskan. Kenapa kok berdiri dalam sholat itu dianggap rukun? Karena apa, ibu-ibu? Karena Al-Fatihah adalah bacaan yang wajib dibaca ketika sholat. Bacaan Al-Fatihah hanya tidak benar, berarti ada potensi sholatnya tidak sah. Begitu pula kok duduk akhir ini kok ternyata menjadi salah satu rukun dalam sholat, karena di situ dibaca ada bacaan-bacaan yang wajib dibaca ketika posisi itu, yaitu membaca tasyahud dan membaca sholawat atas Nabi. Begitu pula wudhu itu aslinya sunnah, tapi kalau seseorang nggak sholat, seseorang itu kemudian sholat dan tidak wudhu, maka sholatnya tidak sah, maka wudhu menjadi wajib. Seperti itu. Ya, mirip-mirip seperti itu. Sama aja ketika seseorang itu harusnya tahu bahwa belajar itu memahami agama itu wajib, karena di situ ada sholat, ada kemudian beberapa rangkaian ibadah yang harus diketahui, maka belajar ngaji itu jadinya wajib, karena ketika dia tidak ngaji, ketika dia tidak belajar, maka tidak paham. Kemudian kita lanjut rukun yang setelahnya, wat tasyahhudu fihi. Tadi duduk di akhir merupakan rukun karena ada bacaan yang wajib dibaca ketika posisi itu apa tapi namanya tasyahud. Tasyahud itu adalah mengucapkan zikir yang mengandung syahadat, itu secara bahasa. Jadi tasyahud itu artinya mengucapkan zikir yang mengandung bacaan syahadat. Nah, itu dalilnya apa? Dalilnya di sini disebutkan dalam berbagai riwayat. Nah, kini kita baca ada satu. Dulu sahabat itu ketika tasyahud bacaannya enggak
macam-macam, bacaannya macam-macam. Kita baca. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala kunna idza shallaina ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami dulu salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita itu membaca assalamu alallahi qabla ibadihi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan, assalamu ala fulan, sebutin semuanya. Setelah selesai salat, kemudian Rasulullah itu menghadap para sahabat, kemudian menyampaikan, innallaha huwa salam, sesungguhnya Allah itu yang memiliki sifat salam. Fa idza jalasa ahadukum fis sholati faqul at-tahiyatu lillahi mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Maka itu sudah mencakup seluruh apa-apa yang kamu sebutkan tadi. Maka di awal itu kan nyebut assalamu ala Jibril, semoga keselamatan tercurah atas Jibril, tercurah atas Mikail, tercurah pada orang soleh, sebutin semua namanya. Kemudian ketika selesai sholat diluruskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bacaan yang hari ini kita baca itu adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kanjeng Nabi kepada para sahabat. Versinya banyak, dan jangan silahkan hafalkan satu yang paling mudah atau yang sudah dihafalkan di antara yang saya baca tadi. Kemudian yang selanjutnya, wassalatu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fihi, membaca salawat atas Nabi pada posisi itu. Nah, ini rukun yang selanjutnya. Jadi salawat itu hukumnya sunnah di luar sholat, tapi ketika di dalam sholat jadi wajib, karena dia termasuk rukun bacaan sholat. Nah, orang kalau sholat tidak baca salawat, sholatnya tidak sah atau tidak ada potensi sah. Jadi wajib seseorang itu faham rukun-rukunnya ketika sholat, sehingga dia terhindar dari potensi tidak diterimanya sholat. Dalilnya apa? Dalilnya sini. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah atas beliau, wa sallimu taslima. Salawatlah atas beliau. Nah, di sini diturunkan sebuah hukum bahwa ulama kemudian mengklasifikasi bahwa bacaan sholawat ketika di duduk akhir itu adalah rukun dari rukun sholat. Maka bacaannya seperti apa? Nah, ini juga disampaikan oleh Ibnu Mas'ud dalam tata cara sholat, an kaifiyati sholati alaihi sholawatullahi wasallam. Kemudian beliau membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang dibaca ketika apa? Tahiyat, ketika ruku', ketika duduk di akhir, atau kita sebut tasyahud akhir. Oke, selanjutnya wat taslimatul ula, yang merupakan rukun dari rukun sholat adalah salam yang pertama. Jadi salam yang kedua itu sunnah. Jadi misal assalamualaikum warahmatullah, yang kedua tidak baca tidak masalah, karena itu sunnah. Yang pertama adalah yang rukun. Apa dalilnya? An Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus sholat bit takbir wa kana yahtimus sholat bit taslim. Sesungguhnya adalah Rasulullah membuka sholat itu dengan takbiratul ihram dan menutup dengan taslim atau salam. Bacanya gimana ya? Bacanya assalamualaikum warahmatullah. Loh kok enggak wabarakatuh ya? Diajarkannya ya sampai situ. Ya, baca assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum. Adapun yang kedua adalah sunnah.
Oke. Terakhir masih dua lagi, wan niyatul khuruji minas shalah. Yang selanjutnya adalah niat keluar dari sholat. Nah, ini adalah rukun yang diperselisihkan. Artinya menurut Imam Abu Suja bahwa salah satu rukun sholat itu niat keluar dari sholat. Misal udah salam, niat selesai sholat. Tapi ini menurut beliau. Tapi yang muktamad pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i bahwa ya cukup dengan salam itu sudah menandakan bahwa seseorang mengakhiri sholatnya tanpa harus meniatkan keluar dari sholat. Ini dikiaskan, dianalogikan dengan ibadah yang lain. Puasa ya, kalau menyelesaikan puasa cukup dengan berbuka, minum, makan, itu cukup, tidak perlu meniatkan nawaitu selesai puasa, buka, nggak perlu. Ataupun ketika haji pun seperti itu, ketika zakat pun tidak perlu seperti itu. Itu pendapat resmi dari mazhab Syafi'i bahwa niat keluar dari sholat itu tidak merupakan rukun, karena taslim tadi atau salam sudah dianggap seseorang mengakhiri sholat. Yang terakhir, wa tartibul arkani ala ma dzakarnahu. Yang terakhir adalah tertib dari apa yang telah kami sebutkan, yaitu yang telah disebutkan oleh penyusun. Maka rukun itu di mana-mana, rukun wudu, rukun mandi sebagainya, tidak boleh satu rukun mendahului rukun yang lain, ataupun satu rukun diakhirkan daripada rukun yang lain. Misal sholat, niatnya kemudian sudah rakaat kedua, maka sholatnya tidak sah, karena ketika dia rukun harusnya di awal, kemudian tidak diawalkan atau tidak dimulai, ya tidak dianggap sholatnya. Begitu pula salah satu rukun dari rukun sholat adalah takbiratul ihram. Nah, ketika dia sholat tidak mengucapkan takbiratul ihram, sholatnya tidak sah. Nah, ini juga hati-hati yang masbuk nih. Dia masbuk, ujuk-ujuk cepat-cepat pengen masuk ke shaf, pengen langsung ikuti imam, tapi tidak takbiratul ihram. Padahal takbiratul ihram itu rukun. Ya, dia tidak sah sholatnya nanti. Tiba-tiba kok datang, tidak takbir, kemudian sujud, ruku, langsung ruku biar dapat satu rakaat. Jadi hati-hati nih. Sudahlah masbuk, nggak dapat sholat pula. Karena apa? Tidak melakukan rukun. Rukunnya takbiratul ihram. Adapun nanti kita sebutkan juga apakah mengangkat tangan itu juga menjadi rukun atau tidak, nanti kita sebutkan. Oke, selesai rukun sholat. Alhamdulillah, 15 menit, 20 menit selesai. Ini saya tawarikan jenengan. Niki misal azan dulu, kita lanjutkan ke sunnah selanjutnya sampai 10 menit atau 15 menit, atau kita sudahi sekarang. Wih, malah tanya nih, jenengan nggak jawab pertanyaan saya, malah bikin pertanyaan ini. Ini dulu, ini dijawab dulu. Ini misal azan dulu, kita lanjutkan 10 menit untuk bahas sunnah ini, atau kita sudahi dulu? Ya, berarti azan dulu nggih. Azan dulu, komatnya 10 menit, setelah itu enggak apa-apa Kamar? Atau azannya nanti aja? Oke. Iya, maksud saya itu. Atau nanti aja azannya? Nanti. Oke. Ini habis atau rusak sih mic-nya? Habis loh. Ya, kayaknya kita perlu beli 1 kilo ya, Pak. Pak Widodo, silakan. Mau tanya apa mazan juga? Nggih. Ya diusahakan bisa baca Al-Fatihah. Ya sudah 1 rakaat kalau dia ngikuti rukuknya. Nah, ini juga mungkin nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya biar lebih jelas, saya tak mutolaah lagi. Oke. Baik. Cukup insyaallah nggih. Kita lanjutkan dulu. Insyaallah pertanyaan itu kita bahas pekan depan, tolong diingatkan.
Selanjutnya wasunanuha qabla dukhuli fiha syai'an. Sunnah salat sebelum masuk pada salat itu ada dua perkara. Dan ini konteksnya cuman sunnah salat fardu aja, salat yang wajib. Yang pertama adalah al-adzan wal iqamatu. Yang pertama adalah azan dan iqamah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah dari Malik bin Huwairis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Bahwa kanjeng Nabi itu pernah bersabda, jika sholat telah datang, maka adzanlah di antara kalian dan imamilah di antara kalian yang paling tua. Nah, ini di sini nanti definisi tua itu tidak umur. Itu iya, tapi itu nanti di posisi yang selanjutnya. Nah, ini ikhtilaf ulama ada di dua hal. Jadi yang menjadi ini masalahnya adzan ya sebenarnya, tapi saya jelaskan ke sini karena ini terkait konteks di sini. Jadi ketika sholat sudah tiba waktunya, maka ada dua hal, yaitu tadi adzan ataupun iqamah. Tapi di sini konteksnya adalah wal ya'ummakum akbarukum, dan pilihlah salah satu di antara kalian yang paling tua. Bapak-bapak ibu sekalian, jadi beberapa hal yang perlu di garis bawahi adalah ketika seseorang ditampuk jadi imam, itu dia minimal harus punya keilmuan di bidang fikih, minimal fikih sholat. Nah, itu kalau misal ada yang lebih fakih, maka dia lebih berhak untuk menjadi imam. Nah, ini ikhtilafnya itu ulama antara dua, apakah yang paling banyak hafalan Qur'annya ataukah yang paling fakih. Paling fakih itu artinya dia paling mengetahui ilmu hukum, ilmu agama. Jadi misal ada sama-sama dia ahli fikih, dia sama-sama ahli agama, maka tinggal dilihat yang paling tua. Tapi kalau ternyata dari awal yang satu dia ahli agama, kemudian yang kedua dia juga hafalannya lebih banyak, yang ketiga dia lebih tua, ini yang pertama ya. Yang kedua dia sama-sama ahli agama, yang kedua dia juga hafalannya ya banyak, kemudian yang ketiga dia lebih muda, maka yang lebih berhak yang pertama tadi, yang A. Tapi dalam konteks yang lain, misal dari awal bahwa yang lebih banyak pemahaman agamanya itu lebih muda, dia lebih berhak. Jadi misal diibaratkan lagi ada dua kubu. Satu dia lebih fakih, yang satu dia tidak lebih fakih. Yang A ini hafalannya agak kurang, yang B hafalannya lebih banyak. Yang diutamakan yang mana? Yang A atau yang B? Yang A tadi yang fakih, hafalannya agak kurang, tapi yang B dia kurang fakih, tapi dia hafalannya lebih banyak. Yang A. Kenapa, Kalau saya mengambil pendapat ulama yang pertama tadi, dia lebih fakih, minimal tentang konteks fikih sholat, fikih imamah, fikih sholat berjamaah. Dia paham itu, baru diselanjutkan dia yang punya kapasitas hafalan lebih gitu. Jadi standar kemudian dia tua itu setelah dua itu. Nah, ini saya garis bawahi supaya kemudian tidak menjadikan hal yang tabu. Kenapa itu anak kecil kok imam? Kalau dalam sholat tarawih misal, nggak apa-apa, anak kecil kemudian yang dia sudah mampu untuk membaca bagus, kemudian dia juga punya kapasitas keilmuan di bidang fikih, tahu minimal sholat itu tahu rukun dan sunnahnya, minimal kalau sholat tidak gocek, nggak apa-apa dijadikan imam ketika tarawih. Adapun kalau sholat fardu diusahakan yang sudah balik atau yang sudah memang sudah tidak anak-anak lagi seperti itu.
Baik, nah itu nanti kapan-kapan kita bahas. Tapi ala kulli hal ini perlu saya garis bawahi supaya tidak keliru memahaminya. Dan alhamdulillah di masjid kita sudah baik insya Allah. Selanjutnya tadi adzan dan iqamah. Kemudian gimana bacaannya? Bacaannya sama seperti yang kita sering dengarkan. Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Tapi saya notice sedikit ini. Kadang orang muadzin ini Allahu Akbar. Itu tepat atau enggak? Allahu Akbar. Ini Ustaz. Kalau mau disambung Allahu Akbar. Kan Allahu Akbar gitu. Kadang kita dengar tuh disambung Allahu Akbar gitu kan. Itu mungkin orang enggak, tapi saya sering kok, Mbah. Tapi sing muadzin ora mudeng. Santri saya langsung ingetin, itu kamu tadi mau sambung atau mau pisah? Kalau mau sambung berarti bukan roh tapi ru, karena akhirannya Allahu Akbaru bukan Allahu Akbaro. Kalau dibahas secara bahasa nanti tambah panjang lagi sampai jam 9 malam bentar. Pokoknya gitu nggih. Ini dari konteks adzan. Iqamah pun sama. Qad qamatis sholatu apa sholati. Iki ku sing adzan dadi wedi iki kleru. Nah, perlu beritahu. Qad qamatis sholatu qoti Mas Adul. Tuh. Qad qamatis sholatu sholah. Jangan keliru, karena keliru harokat itu dalam bahasa Arab berabe, artinya bisa jauh, bahkan salah. Nah ini juga satu hal yang perlu ditambahkan, bahwa sholat subuh itu ditambah sholatu khairum minan naum. Nah, nanti kita nggak usah bahas ikhtilafnya. Orang yang mendengarkan gimana? Menjawab atau mengiringi bacaan muadzin sama, kecuali di hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah jenengan tahu la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Qomat pun itu sebenarnya yang dengarkan sunnahnya menjawab, tapi kan ini cepet biato. Allahu sallallahu alaihi wasallam kurang ngambekan. Nah kalau orang tahu telah belajar fikih, ya nek qomat rada alon-alon, maksudnya kasih space minimal kalau orang yang dengarkan terus dia pengen cari keutamaan sunnahnya bisa balas sama Allahu Akbar sama yang mendengarkan jawabnya asyhadu alla ilaha illallah, sama yang bedakan qad qamatis shalah. Kalau orang yang mendengarkan kemudian bacanya kemana? Ada yang tahu buatan? Ini wah ternyata qomat itu yang dengerin kon jawab juga ya. Saya baru tahu, jangan-jangan baru tahu jenengan. Baru tahu apa sudah tahu? Baru tahu. Setelah berapa puluh tahun, Pak? Aduh. Pak. Apa Pak Widodo? Menurut desa jenengan balasnya apa? Yang qomat ya ini kan sunnah, tapi kan kalau bisa jalankan lebih baik. Apa? Aqamahallahu wa adamaha. Jadi ketika dulu Kanjeng Bilal itu qomat, terus Kanjeng Nabi itu ketika sampai di kalimat qad qamatis sholatu aqamahallahu wa adamaha. Ayo bareng-bareng biar bisa ngamal nggih. 1 2 3. Aqamahallahu wa adamaha. Ulangi 3 kali. Nggih, 1 2 3. Gampang kok niki Asia. Niki bar niki kayaknya ada bau-bau enak niki. Gendang malan. Yo gendang dapalke. Aqamahallahu wa adamaha. 1 2 3. Aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Ya. Dah, mungkin sing komat misal kok bar iki Mas Andul komat. Do alon-alon Mas aja kesusu. Qad qamatis shalah, aqamahallahu wa adama, qad qamatis shalah. Gen sing liyane sing ngrungokke iso ngamalke sunnah. Nah niki nek jenengan rada lali dicatet mawon. Aqamahallahu wa adamaha. Nggih sampai situ dulu.
Tak tambah sedikit, azan dan iqomah itu dilakukan di mana saja. Misalnya nek sing tani ini ning tengah hutan, terus nggak bisa ning masjid sholat jamaah bersama para petani, ya tetap enek qomat karo azan. Jamaah atau munfarid. Misal tinggal di hutan sendirian, tidak ada kawan, tidak ada tetangga, sholat dewe berarti azan dewe, sholat dewe, qomat dewe. Oke. Berarti adzan dan iqomah itu dilakukan pada kondisi dimanapun dan dalam posisi jamaah ataupun munfarid. Silahkan diamalkan. Itu konteks apa adzan ya, adzan dan iqomah. Ini tadi sunnah sebelum masuk sholat. Ada dua, yaitu adzan dan iqomah. Itu insya Allah nanti fadilah untuk mendengar adzan kita bahas di pekan depan. Insya Allah, alhamdulillah dapat setengah jam kita ngaji, menyelesaikan rukun sholat dan sunnahnya. Dalam mazhab Syafi'i ini nanti ada sunnah yang sebelum masuk ke sholatnya, sunnah yang ketika sholatnya, sunnah bacaan atau sunnah gerakan. Nah, nanti kita bahas ada sekitar 18 sunnah dalam sholat sebelum dan ketika sholat yang barangkali nanti jenengan, oh iki sunnah toh, oh iki ternyata enek bacaan itu, oh iki ternyata iki, ternyata ini wakeh. Nah, insya Allah kita bahas pekan depan insya Allah. Cukup, matur suwun, mohon maaf jika ada hal-hal yang belum tersampaikan dengan baik. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.